Bab 494. Tidak apa-apa, kalau begitu aku akan memberimu air cuci kaki sebagai hadiah. Pria itu berhenti dan menempel dengan mulut terbuka lebar. Hah, bos itu, minumlah. Orang lain meraih dagu pria itu dan menatapnya dengan tatapan tajam. Pria itu begitu terkejut hingga kakinya lemah dan dia langsung pipis di celana. Ya, aku meminumnya sekarang. Orang itu memasukkan kepalanya ke dalam air dan mulai meminumnya. Baru kemudian orang itu meraih dagunya dan berbicara dengan dingin. Ingat, saya adalah bos klub Meranda, lain kali Anda datang untuk mencuci kaki saya. Ya, raut wajah orang tersebut jelek dan dia hanya bisa bersujud seperti seekor anjing. Saat ini bawahan di sampingnya bertanya, "Bos, kamu belum pernah ikut campur dalam pelelangan sebelumnya. Kenapa kamu menghentikan Nona Maria?" Deon yang tiba-tiba muncul ini nggak bisa dibandingkan dengan pemula kecil biasa. Bos berkata dengan muram, "Maria bukan tandingannya. Kalau terus dilanjutkan, dia cuma akan menjadi bahan lelucon. Kenapa kita nggak berikan gaun itu saja padanya untuk memberinya muka supaya dia nggak mencari masalah dengan klub Meranda? Aku malah tertarik untuk mengundangnya bergabung dengan klub Meranda. Orang yang bisa menghabiskan miliaran untuk menghentikan Tuan Muda Andres dan Maria dengan mudah bukanlah orang-orang biasa. Kalau Deon bisa bergabung, bos besar klub Meranda tidak akan keberatan memberinya kursi tingkat atas. Ini membuat dominasi klub Meranda di Provinsi Hollow semakin tak tergoyahkan. Begitu rupanya, bos memang hebat. Kami baru memikirkan bagian luarnya dan kamu sudah memikirkan bagian inti. Para bawahan tidak bisa menahan diri untuk mengacungkan jempol. Akan tetapi, kenyataannya mereka tidak tahu tujuan sebenarnya bos itu tidak sesederhana ini. Deon telah menghabiskan miliaran. Cepat atau lambat uang ini akan datang kepadanya, mengapa tidak memberinya muka? Yang terpenting dia merasa Deon telah membayar miliaran dan tidak akan melakukan sesuatu lebih jauh lagi. Karena produk terakhirnya pasti milikku. Itu cuma bisa menjadi milikku. Bos bermain dengan berlian berwarna di jarinya dengan sorot mata berkilat. Wanita itu sangat menggoda. Dia tidak akan pernah memberikannya kepada orang lain. Akhirnya gaun pengantin Phoenix terjual dengan harga 8 miliar. Tiffany mencoba yang terbaik untuk menahan gejolak di hatinya dan berkata dengan tegas. Menghabiskan 8 triliun untuk membeli gaun pengantin Phoenix. Wanita seperti apa yang layak mendapatkan gaun pengantin ini? Aldi sudah bermandikan keringat. Tuan Deon, aku nggak bermaksud menyalahkanmu. Tapi kalau kita menyinggung dua tokoh besar klub Meranda pada saat yang sama, sekarang, kita berada dalam bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Deon mengabaikannya dan berkata, sudah kubilang, kamu nggak perlu khawatir. Diam saja. Aldi menyeka keringatnya dan berkata, oke, aku akan diam. Dia tiba-tiba mendapat ide yang berani. Pria ini pasti tidak datang untuk bergabung dengan klub Meranda. Sally memberi dirinya tugas yang begitu akan tetapi, sebenarnya apa yang ingin Deon lakukan dengan datang ke klub Meranda? Setelah Deon mencuri perhatian, dia hanya duduk di kursinya dengan mata terpejam dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Lambat laun, perhatian semua orang kembali tertuju pada Tiffany. Tidak ada yang memedulikan orang tak dikenal yang telah membuat kehebohan. Saat waktu hampir berakhir, Tiffany sudah bermandikan keringat. Akan tetapi, dia masih tersenyum lebar. Oke, lelang hari ini sudah berakhir. Selanjutnya adalah barang akhir dari lelang ini yang juga merupakan barang lelang paling misterius dan paling dinantikan. Kata-kata itu baru saja terdengar dan Tiffany menjentikkan jarinya. Serak, sebuah troli emas setinggi 3 meter diangkut oleh 8 pria bertelanjang dadah dan kekar yang ditutupi dengan kertas emas serta kain merah. Terlihat sangat berkilau. Semua orang bersiap dan menantikannya, akhirnya masa paling seru telah tiba. Acara puncak dari pelelangan setiap tahun adalah acara utama. Benar, meski nggak kebagian, merupakan keberuntungan bisa menikmatinya. Tiffany memberi isyarat, turunkan. Boom, 8 pria kekar menggunakan kekuatan mereka pada saat yang sama untuk merobek kain merah. Yang terlihat adalah sangkar besi. Seorang wanita yang sangat cantik dengan kulit mulus. Dia mengenakan pakaian pelayan sutra hitam tipis dengan telinga kucing. Wajahnya kuyu dan pucat. Pakaian tipis itu sama sekali tidak bisa menutupi sosok ramping wanita itu dan tubuh seputih saljunya begitu menarik perhatian.
Yang lebih penting adalah wajah cantiknya dirias dengan warna merah jambu yang begitu dingin dan penuh tekad, serta putus asa dan penuh kesedihan seperti makhluk dari dimensi lain. Seluruh penonton terkejut. Cantik sekali. Aku sudah melihat banyak sekali wanita, tapi aku belum pernah melihat wanita secantik itu. Beli dan bawa dia pulang sebagai pembantu untukku. Takutnya aku nggak akan bisa bertahan 10 hari, hahaha. Kaki jenjang ini saja sudah cukup untuk kumainkan selama beberapa tahun. Cek, cek, nggak ada bagian tubuhnya yang kurang. Inilah arti sesungguhnya dari wanita sempurna. Dalam sekejap, semua orang menjadi heboh, terutama anggota pria. Seperti elang yang melihat kelinci, mata mereka berbinar dan menolak untuk berpaling untuk waktu yang lama. Pada saat yang sama, Deon juga tiba-tiba membuka matanya. Dia menatap wanita di dalam sangkar besi dengan mata terbelalak. Bu Luna, akhirnya aku menemukanmu. Air mata bercampur darah mengalir dari sudut matanya. Ini pertama kalinya dia menangis. Bab 495. Nggak ada batasan untuk harga awal. Tiffany berkata. Tidak perlu ada harga awal untuk penjualan akhir seperti ini, karena pada akhirnya harganya akan melambung tinggi. 200 miliar, 400 miliar, bersambung, 1,76 triliun. Benar saja, seluruh penonton menjadi heboh yang belum pernah terjadi sebelumnya dan setiap suara menjadi lebih keras dari yang lain. Tak lama kemudian, harganya mencapai 4 triliun. Wanita ini memang cantik. Entah dari pedagang mana lagi klub Miranda membelinya. Sayang sekali wanita sebaik itu disia-siakan. Aldi tanpa sadar bersimpati. Aldi juga seorang pria yang suka bermain-main, tetapi dia masih memiliki hati nurani. Tapi kurasa wanita biasa seperti ini nggak akan mampu menarik perhatian Tuan Deon. Bagaimana mungkin pahlawan muda sepertimu tertarik pada hal-hal yang nggak menarik seperti itu? Aldi juga tidak lupa menyanjungnya. Akan tetapi, dia tidak menyadari raut wajah Deon menjadi dingin. Sorot matanya seolah diterpa dengan salju. 10 triliun. Suara tidak terkenal terdengar dari atas dalam sekejap. Saat mendengar suara ini, semua orang langsung terdiam. Bos, ekspresi setiap orang berubah drastis. Seorang pria jangkung bertubuh tegap yang mengenakan setelan jas biru tua berdiri dengan tangan di belakang punggung sambil melangkah ke lantai paling atas. Para petinggi berteriak dan berlutut serempak. Meskipun biasanya mereka bersikap sombong dan mendominasi, di klub Miranda hanya ada satu raja. Inilah 9 klan bela diri terbesar paling misterius di Provinsi Hollow. Di Provinsi Hollow, mereka juga dikenal sebagai 9 klan kultivasi terbesar karena visi mereka melampaui seni bela diri. Bos Yusuf berasal dari keluarga Januarta, kepala dari 9 klan kultivasi terbesar. Dia adalah satu-satunya pewaris keluarga Januarta sekaligus pewaris yang terpilih. Dia juga merupakan tubuh kekaisaran kuno yang legendaris dengan bakat unik dalam kultivasi. Dia mencapai tingkat kultivasi master besar di usia muda. Dengar-dengar hanya tinggal 3-5 tahun lagi untuk menjadi master maharaja. Bagi seorang ahli seni bela diri, 3 hingga 5 tahun hanyalah waktu yang singkat. Jangan berlutut seperti itu, aku belum begitu mendominasi. Yusuf berkata sambil tersenyum, Nona Tiffany, lanjutkan. Jangan pedulikan aku. Sosok ini benar-benar berbeda dari yang ada di ruangan itu, seperti orang yang berbeda. Semua orang yang berada di bawah sudah heboh. Bos besar memang hebat. Pilar klub Miranda. Ramah, anggun, lemah lembut dan kuat. Dengan bos besar di sini, klub Miranda sangat makmur dan gak akan pernah runtuh. Bahkan Aldi tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tinjunya dan bersumpah. Sial, cepat atau lambat aku akan sukses dan menjadi seperti dia. Sebaiknya jangan. Deon berkata dengan tiba-tiba. Aldi sangat ketakutan hingga bergidik, Tuan Deon. Kenapa kamu bicara begitu? Di atas panggung, Tiffany juga tersenyum dan berkata. Sekarang Tuan Yusuf telah maju, kurasa nggak perlu dilanjutkan lagi. Mari kita ambil keputusan. Di klub Miranda, dia masih memiliki kesan baik terhadap keramahan Yusuf. Enggak, kita tetap harus mengikuti prosesnya. Bagaimanapun, aku bukanlah orang yang nggak tahu aturan. Yusuf berkata sambil tersenyum anggun dan santai. Meski begitu, semua orang masih menyadari tatapannya tidak pernah lepas dari pelayan cantik di sangkar besi sedetik pun.
Tuan Muda Andres dan yang lainnya juga menyadari petunjuknya. Sepertinya bos besar sangat menyukai wanita itu. Dengar-dengar dia dibawa dari kota Cielo dan dia adalah wanita yang sangat dingin, seolah memiliki penghalang fisik terhadap pria. Maria mencibir, tapi penampilannya membuat bos besar semakin bernafsu. Sebenarnya lelang hari ini cuma sebuah proses. Semua orang tahu betul wanita ini diatur untuk acara puncak khusus untuk bos besar. Bab 496. Sekarang prosesnya sudah selesai, kemungkinan besar wanita ini milik bos besar. Maria berkata dengan tenang. Semuanya seperti yang dia katakan. Semua orang di bawah benar-benar terdiam. Tidak peduli seberapa beraninya mereka, tetap saja mereka tidak berani menantang Yusuf secara terang-terangan. Harus diketahui kalau dia adalah bos besar klub Meranda. Tiffany juga terdiam. Ini adalah wilayah klub Meranda dan ucapan Yusuf adalah keputusan akhir. Jadi tanpa ragu lagi, dia langsung berkata, 10 triliun satu kali, 10 triliun dua kali, 10 triliun tiga. Saat hendak selesai mengucapkan, kali, dia menyadari sosok hitam kekar muncul di sampingnya. Langsung bergegas ke arah sangkar besi. Deon. Semua orang tercengang. Aldi tidak bisa menutup mulutnya. Kapan Deon lari ke sana? Mengapa dia tidak menyadarinya? Mereka hanya melihat Deon berlutut sambil mengulurkan tangan untuk menyentuh kepala wanita itu. Mereka nggak menindasmu, kan? Jangan takut, aku di sini dan semuanya akan berakhir. Deon menatap wajah pucat Luna dan suaranya sangat menawan. Akan tetapi, dia menyadari Luna hanya menatap dengan pupil kosong. Raut wajahnya kaku dan tidak ada tanggapan. Dalam sekejap, Deon merasakan sakit yang tajam menembus tulang dan hatinya. Bagaimana bisa Bu Luna yang sombong itu menjadi seperti ini? Siapa yang melakukannya? Amarah yang telah lama terpendam di dalam tubuh bagaikan gunung berapi yang meletus dan menghancurkan segalanya. Hei, apa yang sedang bocah itu lakukan? Beraninya dia menyentuh barang bos besar. Potong jarinya. Penonton pulih dari keterkejutannya dan menjadi geram. Mereka melompat-lompat dan berteriak dengan marah. Seluruh tempat menjadi gempar. Ada juga kilatan kejam di sorot mata Yusuf. Dia awalnya mengira Deon yang telah menghabiskan triliunan tidak lagi mampu menimbulkan masalah. Dia berjalan dan berkata sambil tersenyum ramah. Kawan, anggaplah gaun pengantin Phoenix sebagai hadiah untukmu. Aku nggak mau 8 triliun itu. Pergilah, klub Meranda nggak akan mempersulitmu. Kamu bisa keluar hidup-hidup. Ini sudah merupakan toleransi yang luar biasa. Kalau Tiffany tidak ada, saat ini Deon pasti akan mencincang orang ini. Tidak ada gunanya mencoba memenangkan hatinya. Pada akhirnya, Deon berkata tanpa berpikir, enyahlah. Senyuman Yusuf membeku. Tiffany berkata dengan terkejut, Tuan Deon, yang kamu lakukan ini melanggar aturan. Meskipun Tiffany memiliki kesan yang baik terhadap pria ini, bukan berarti dia bisa melanggar aturan di sini. Kalau tidak, Paviliun Warda akan kehilangan pijakannya. Deon berkata dengan wajah datar, peraturan apa? Ini adalah pelelangan, penawar tertinggi yang menang. Kamu nggak berhak menyentuh barang lelang ini sebelum menjadi milik pemiliknya. Tiffany berkata dengan serius. Deon langsung menatap Tiffany, 20 triliun cukup nggak? Duar, kepala Tiffany berdengung seolah dia disambar 5 petir. Apa dia tidak salah dengar? 20 triliun. Aldi sangat ketakutan hingga gemetar ketakutan di tempat. Ternyata sejak awal Deon sudah mengincar barang terakhir dan incarannya adalah wanita itu. Ini akan memulai perang melawan seluruh klub Meranda. Tuan Deon, 20 triliun itu banyak. Tapi menurut peraturan, kalau Tuan Yusuf membayar harga yang lebih tinggi. Tiffany mencoba yang terbaik untuk menenangkan suaranya yang bergetar. Kata-kata Deon bagaikan meriam yang menggelegar. Lalu 40 triliun, 60 triliun, 80 triliun, tambah saja terus sampai dia nggak mampu membelinya. Saat ini uang seolah menjadi angka yang tidak berarti di matanya. Luna adalah harta yang tak ternilai dan Deon tidak peduli berapa banyak uang yang harus dikeluarkan. Kamu pikir kamu ini siapa? Apakah seluruh provinsi Hollow adalah milik keluargamu? Apa kamu mampu mengeluarkan uang sebanyak itu? Beberapa anggota klub Meranda di sekitar Tiffany tidak bisa menahan amarah mereka dan bergegas maju. Mereka mencaci maki. Begitu kata-kata itu terlontarkan,
tubuh beberapa orang seperti daging segar dan darah langsung memercik ke seluruh tempat. Juga memercik di gaun Tiffany dan ada lautan darah serta organ yang menggeliat di bawahnya. Kalian telah menindas Bu Luna. Wajah Deon bagaikan dewa kematian dan berkata dengan tatapan garang. Bab 497. Bahkan Tiffany yang berpengetahuan luas juga sangat ketakutan hingga jatuh ke lantai saat melihat adegan ini. Ah, Tuan Deon, bagaimana kamu bisa membunuh orang di sini? Deon mengerutkan kening dan berkata dengan nada dingin, Nona Tiffany, maaf. Aku nggak mengincarmu. Aku cuma mengincar seluruh klub Miranda. Itu saja. Ngomong-ngomong, 60 triliun itu cuma basa-basi. Aku nggak akan memberi kalian sepeser pun. Mau bintang ataupun gaun pengantin Phoenix, aku akan tetap merebut semuanya walaupun kalian nggak memberikannya kepadaku. Dia mengangkat kelima jarinya dan membuka sangkar besi itu. Untung saja Luna tidak mengalami cedera lain selain tubuh lemah dan hilang ingatan. Deon menggendong Luna dengan gaya putri, kemudian melompat dan langsung pindah ke posisi 100 meter jauhnya. Seluruh klub Miranda heboh. Semua orang sangat marah. Tidak mau membayar sepeser pun, tetapi menginginkan semua barang klub Miranda. Sombong. Sombong sekali. Bos, kami sudah menemukan informasi orang ini. Dia sama sekali bukan tuan muda dari keluarga Pastillo. Dia cuma anak terlantar dari keluarga Pastillo, salah satu dari 4 klan terbesar di kota Cielo. Saat ini Maria bergegas mendekat dan berkata dengan muram. Tapi beberapa waktu lalu dia membuat kehebohan besar pada perjamuan bulan purnama keluarga Pastillo dan mengalahkan semua tuan keluarga Pastillo. Dia memaksa semua keluarga klan bela diri di kota Cielo untuk menyerah padanya. Tuan muda Andres berkata dengan marah. Ini sama sekali bukan orang kaya. Dia cuma orang gila yang suka berkoar-koar dimanapun dia berada. Saat ini raut wajah cerah Yusuf berubah menjadi muram. Kamu akan mati. Dengan isyarat darinya, semua anggota klub Miranda berdiri dan bergegas maju. Menuju ke arah target. Mengepung Deon dan Luna. Bos, tolong tenanglah. Aldi bergegas menghampiri Yusuf dengan tergesa-gesa, kemudian berlutut dan berkata. Aku yang membawanya kemari. Setiap orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Aku bersedia menukar hidupku untuknya. Yusuf tersenyum garang dan berkata. Nyawamu, berapa nilainya? Kamu nggak mengira aku nggak akan membunuhmu, kan? Aldi telah membawa kesialan ke dalam klub Miranda. Dia juga harus mati. Akan tetapi, saat ini Tiffany yang berada tidak jauh dari situ berkata dengan nada dingin. Tuan Yusuf, sebaiknya kamu bawa para bawahanmu dan mundur. Yusuf tercengang. Kenapa? Darah nggak diperbolehkan di pelelangan Paviliun Warda. Ini peraturannya. Tiffany berkata dengan wajah tegang, kalau kamu tetap keras kepala, kamu akan menjadi musuh seluruh Paviliun Warda. Yusuf langsung naik pitam dan berkata, tapi dia membunuh salah satu bawahan kami. Jadi dia akan masuk daftar hitam. Tapi kalau kamu menyerang, kamu juga akan mengalami nasib yang sama. Tiffany terlihat tidak memihak siapapun. Akan tetapi, siapapun yang jeli bisa melihat ini jelas melindungi Deon. Sebagai seorang pribadi, masuk daftar hitam nyaris tidak berdampak apa-apa. Akan tetapi bagi klub Miranda yang kaya raya, dampaknya tidak bisa dianggap remeh. Nona Tiffany, kamu menerima uang dari klub Miranda dan sekarang kamu ingin berkhianat. Yusuf sangat marah, jangan kira aku begitu mudah ditindas. Tuan muda Andres berkata dengan gugup, Bos, Tiffany ini adalah wanita yang kusuka. Kamu nggak boleh. Kerak, Yusuf langsung menghancurkan kepala Tuan muda Andres dengan satu telapak tangan. Bagian kepalanya langsung menjadi seperti pancuran dengan darah memercik. Bos, semua orang tercengang. Dia membunuh bawahannya sendiri. Apakah ini masih Yusuf yang lemah lembut dan anggun? Ingat baik-baik, Yusuf menatap Luna lekat-lekat. Wanita ini milikku. Kembalikan padaku dan aku akan membiarkan kalian berdua keluar hidup-hidup. Kalau nggak akan ada seorang pun akan berakhir dengan reputasi baik. Aura yang menakutkan dari Master Besar terpancarkan. Yusuf telah merencanakan begitu banyak hal untuk lama ini, atas dasar apa direbut oleh orang luar. Tidak boleh. Sama sekali tidak boleh. Tiffany merasa kesulitan bernapas dan menggigil hebat. Dia juga tidak menyangka Yusuf akan menggila dan melupakan semua orang-orang.
Juga ingin membunuhnya. Saat ini Deon yang menjadi sasaran kritik publik tiba-tiba mengeluarkan selembar kain hitam dan menutupi mata Luna. Nona Tiffany, kamu bawa pisau. Tiffany berkata dengan wajah pucat, aku punya pisau kupu-kupu untuk pertahanan diri, tapi bahannya adalah yang paling bagus. Berikan padaku. Deon mengulurkan tangannya padanya dengan tatapan penuh keyakinan. Tiffany tertegun sejenak, lalu mengeluarkan pisau kupu-kupu dan menyerahkannya kepada Deon dengan linglung. Apa yang ingin kamu lakukan? Beri aku waktu 3 menit saja. Deon menoleh, kemudian memasukkan satu tangan ke dalam sakunya dan berjalan maju perlahan. Nona Tiffany, atas dasar rasa hormat dan kepedulianku terhadap para gadis, kusarankan untuk pejamkan matamu. Kalau enggak, apa yang kamu lihat nanti akan menjungkirbalikkan duniamu. Bab 498. Pada malam hari, ibu kota provinsi sangat bising. Di rumah keluarga Yell, Suzy kembali ke rumah dengan enggan. Sepasang mata indahnya menatap Ahmad sang kepala keluarga Yell. Kakek, kenapa kamu meneleponku lagi? Tahukah kamu perusahaan telah mencapai ke titik kritis, setelah proyek kota gemerlap diluncurkan? Suzy mengalihkan fokusnya ke bisnis siaran langsung. Kebetulan saat ini negara tersebut memiliki kebijakan yang mendukung siaran langsung. Produk perusahaan Windy sangat efektif di luar negeri dan telah menguasai 30% pangsa pasar di Provinsi Hollow. Dia juga berencana untuk memperluas pasar ke luar provinsi sekaligus. Kalau kamu memintaku kembali untuk kencan buta atau semacamnya, lupakan saja. Dia berkata dengan kesal. Ahmad yang sedang duduk di kursi master membuat teh dengan satu tangan sambil mengisap rokok dan berkata dengan tenang. Sekarang kamu ini berpura-pura bodoh atau nggak tahu apa-apa? Apa kamu nggak tahu masalah besar telah terjadi di ibu kota provinsi? Masalah? Apa itu? Suzy bingung. Pernah dengar klub Meranda? Ahmad berpura-pura santai dan diam-diam mengamati ekspresi Suzy. Suzy berkata, tentu saja aku tahu, bukankah ini organisasi misterius yang terdiri dari anak-anak petinggi dan ada juga sosok dari 9 klan kultivasi terbesar. Sudah menjadi sejarah. Ahmad berkata dengan rasa takut yang masih ada, klub Meranda dihancurkan oleh seorang pria dalam satu malam. Seorang pria? Siapa? Siapa yang punya kemampuan seperti itu? Apa kamu nggak kenal pria yang kamu sukai? Ahmad tiba-tiba membuka matanya dan menatap Suzy. Suzy tertegun sejenak, maksudmu? 1 jam yang lalu. Deon. Di klub Meranda, Yusuf yang mengenakan pakaian compang camping dan penuh memar merangkak di lantai dengan wajah ketakutan. Emosi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam hidup ini. Karena di depannya ada mayat di mana-mana. Kepala lebih dari 400 orang klub Meranda bertumpuk seperti gunung. Deon berdiri di puncak, menjulang tinggi di atas mereka dengan tatapan tajam. Yusuf adalah raja terkuat dari klub Meranda dan master besar. Yusuf baru saja meluncurkan satu serangan kepada Deon dan anggota tubuhnya hancur. Yang lainnya dibantai dalam sekejap. Deon menepuk pipi Yusuf dengan wajah datar. Apa yang kamu lakukan pada kekasihku? Kenapa dia seperti ini? Yusuf menyeringai dan berkata sambil mencibir. Wanita ini sudah terlalu sering menolakku. Singkat kata, aku memberinya banyak obat yang bisa membuat orang kehilangan akal sehatnya. Awalnya aku ingin menunggu malam ini dan menikmati pertama kalinya aku bersamanya, tapi kamu. Serak, dengan satu tebasan, Deon memotong kepala Yusuf menjadi 3 bagian saat itu juga. Mayat yang berlumuran darah itu terhuyung ke lantai. Maaf, aku nggak mau dengar lagi. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Maria yang masih hidup memeluk paha Deon dan menangis begitu keras sebelum berkata. Tuan Deon, aku begitu buta sebelumnya. Aku sudah bicara sembarangan dan menyinggungmu. Bisakah kamu memberiku kesempatan untuk menebus kesalahanku? Lihat, aku nggak jelek. Sosokku juga sangat bagus dan aku sangat mahir di atas kasur. Maria mengira ada orang kecil di sini, tetapi siapa sangka orang ini adalah dewa kematian klub Meranda. Deon menyipitkan matanya. Bagaimana kamu ingin membuktikannya? Aldi, bantu aku periksa dia. Setelah dia selesai berbicara, Aldi yang juga menggigil di belakangnya, tiba-tiba tersentak dan berkata, Apa? Apa kamu nggak mengerti? Deon berkata sambil memiringkan kepalanya. Aldi langsung sadar dan tersenyum garang. Aku benar-benar bodoh,
Aku mengerti. Sekarang, Tuan Deon. Dia tersenyum jahat, kemudian menyeret Maria yang pucat ke sudut lain dan mulai menyiksanya dengan tidak manusiawi. Mungkin mulai saat ini keyakinan batinnya pada klub Miranda runtuh. Akan tetapi, keyakinan baru telah muncul. Yaitu mengikuti Tuan Deon. Dia pasti bisa mendominasi ibu kota provinsi. Saat ini Tiffany juga membuka matanya dan melihat adegan ini dengan terkejut. Sebenarnya siapa kamu? Untuk apa kamu datang kemari? Deon berkata tanpa berbasa-basi. Nona Tiffany, aku minta maaf karena telah membuatmu takut. Komisi yang hilang akan ditransfer ke rekening Pavilion Warda dalam 10 menit. Lalu, sekarang tolong pergi dari sini, oke? Tap, tap, tap. Tuan Deon, para preman dan pengawal dari klub Miranda di luar telah dikuburkan. Dewi Perang Liana yang mengenakan jubah perang dan agung memimpin pasukannya ke klub Miranda. Deon berkata, Liana, aku ingat kamulah yang terbaik dalam mengelola perang keuangan, kan? Besok saat pasar dibuka, lenyapkan 10% saham dari 9 klan kultivasi terbesar dulu sebagai hadiah pertemuan dariku. Bab 499. Deon menambahkan, aku mau mereka mengingatnya dengan baik. Liana menerima perintah tersebut dengan senang hati dan berkata, baik. Jangan khawatir, aku berjanji 9 klan kultivasi teratas nggak akan pernah melupakan hari ini. Keesokan harinya, ibu kota provinsi memang gempar. Semua keluarga besar kaya menerima berita pria bernama Deon menghancurkan seluruh klub Miranda seorang diri. Meski pemerintah provinsi juga sudah mengeluarkan perintah pembungkaman, hanya sebatas masyarakat dan sama sekali tidak bisa mengendalikan mulut kalangan atas. 9 klan kultivasi teratas yang menanggung beban paling berat sangat marah. Belum lagi sekelompok anak mereka terbunuh di klub Miranda, nilai pasar puluhan triliun keluarga kita juga lenyap. Mereka harus segera mengerahkan orang untuk melawan Deon. Alhasil, mereka langsung mendapat perlawanan sengit. Sally berasal dari keluarga Yasna, keluarga terbesar di Provinsi Sino. Dia berkata siapapun yang berani menyentuh Deon akan dianggap berperang dengan keluarga Yasna. Meskipun 9 klan kultivasi terbesar adalah penguasa lokal di Provinsi Hollow, tidak ada gunanya berhadapan langsung dengan keluarga Yasna dari Provinsi Sino. Dengan begitu, akhirnya situasi menjadi tenang untuk sementara waktu di bawah perlawanan semua pihak. Di hotel, Luna sedang duduk di sofa. Dia terlihat secantik dan seanggun biasanya tanpa noda. Akan tetapi, tatapannya muram dan kosong. Ketajaman yang dulu telah hilang. Deon menyentuh kepalanya dan mencoba berbagai cara, tetapi tetap tidak bisa menyembuhkannya. Aneh, racun dalam tubuh sudah hilang seluruhnya dan luka kulit sudah sembuh total. Kenapa masih belum kunjung sembuh? Deon mengerutkan kening. Kecuali, Bu Luna sendiri yang tidak mau sadar. Dia melarikan diri dari kenyataan. Kenapa dia melakukan ini? Deon tidak mengerti. Di matanya, Luna seperti wanita gunung es yang tidak pernah mencair selama ribuan tahun dan tulangnya memancarkan hawa dingin yang membuatnya sulit untuk didekati. Akan tetapi, nyatanya Luna adalah wanita yang dingin di luar dan hangat di dalam. Sangat sensitif dan rapuh di dalam. Mungkin kesalahpahaman ini menghancurkan hatinya, jadi dia menyerah begitu saja dan memilih untuk melindungi dirinya sendiri dan tidak sadar. Nggak boleh seperti ini. Deon agak sedih. Bu Luna, kuharap kamu akan sadar dan memarahiku. Aku lebih suka dimarahi olehmu si wanita berwajah dingin daripada melihatmu menjadi seperti mayat hidup. Yang mulia Raja Gangster, ada seorang wanita bernama Suzy di luar yang meminta untuk bertemu denganmu. Liana tiba-tiba datang dan berkata sambil berlutut dengan satu kaki. Suzy, kok dia ada di sini? Suruh dia masuk. Deon langsung menjawab. Deon, bagaimana keadaan Luna? Suzy bergegas menghampiri dengan sepasang kaki lurusnya. Suzy mengenakan gaun indah berwarna biru yang memperlihatkan bagian perut, celana pendek selutut dan rambut disanggul. Dia terlihat seperti gadis yang polos dan cantik. Sekarang baik-baik saja, cuma ada kondisi tertentu. Deon mengerutkan kening dan mengubah topik pembicaraan. Bu Suzy, bukankah seharusnya kamu berada di kota Cielo untuk mengawasi perusahaan Windy? Kok kamu tiba-tiba datang ke ibu kota provinsi? Kalau nggak datang ke ibu kota provinsi, aku nggak akan tahu kamu telah melakukan hal sebesar itu dan menggemparkan dunia. Suzy agak mengeluh,
Kamu cuma bilang akan menyelamatkan Luna padaku, tapi kamu nggak bilang akan pergi ke klub Meranda. Suzy menyatakan informasi yang dia ketahui. Deon tersenyum, ibu kota provinsi memang hebat, berita menyebar dengan begitu cepat. Kamu yang seperti ini sama saja dengan menantang kekuatan tersembunyi dari seluruh provinsi Hollow. Terutama 9 klan kultivasi terbesar. Apa kamu bisa melawan mereka? Suzy mengatupkan giginya dan menghentakkan kaki dengan marah. Alhasil, pinggang rampingnya langsung dicengkeram oleh Deon dengan kasar. Dilempar ke sofa, Deon melangkah maju, kemudian mengangkat pakaian Suzy dan berkata sambil tersenyum jahat. Tentu saja bisa. Mau coba? Telinga Suzy memerah, bukan itu maksudku. Jangan. Sebelum dia selesai berbicara, Deon sudah melepas sepatu hak tinggi, celana pendek dan atasan Suzy. Jadi kamu suka memakai warna ini? Deon menjilat lidahnya dan berkata sambil tersenyum, aku juga suka. Bab 500. Deon, aku datang untuk membicarakan masalah serius denganmu, jangan mengacau. Suzy tiba-tiba panik. Dia tidak menyangka Deon akan berani menyerang di siang hari bolong. Kalau seseorang tiba-tiba masuk, bukankah mereka akan melihat semuanya? Bagaimana kalau malam ini, aku akan memberikannya padamu? Dia pun mencoba memohon. Akan tetapi, Deon tidak bisa menahannya dan menerkam sekuat tenaga seperti binatang lapar. Perlahan-lahan, pertahanan keras Suzy runtuh. Pada akhirnya, Deon yang meninggalkan banyak bekas tangan di tubuh mulus Suzy mengenakan pakaiannya dengan puas, duduk di depan jendela dari lantai ke langit-langit dan diam-diam menghadap keluar. Suzy memutar matanya tanpa daya dan berkata, dasar pria bajingan. Benar saja, hanya saat seorang pria melakukan hal semacam itu barulah dia akan melepaskan semua penyamarannya. Akan tetapi, Deon masih terlihat tertekan. Luna sakit. Dia terkena penyakit jantung. Kali ini aku sendiri nggak bisa menyembuhkannya. Apa yang Deon lakukan pada Suzy barusan hanyalah untuk melampiaskan tekanan batinnya. Suzy mengenakan celana pendek dan berkata dengan terkejut. Apa karena kesalahpahaman sebelumnya? Ya ampun, kalian berdua bertengkar hebat karena masalah ini. Aku sendiri nggak berdaya. Deon sangat tidak berdaya untuk pertama kalinya. Suzy melangkah maju tanpa alas kaki, kemudian menepuk punggung Deon dan menghibur. Jangan mengkhawatirkan yang aneh-aneh. Setidaknya dia sudah kembali. Selebihnya, kita akan membimbingnya perlahan selangkah demi selangkah dan pada akhirnya Luna pasti akan pulih kembali. Deon berbalik dan memeluk Suzy, aku harap begitu. Aku benar-benar lelah. Bukankah dia datang jauh-jauh ke kota Cielo sampai ke ibu kota provinsi hanya untuk menyelamatkan Luna dengan menanggung penghinaan? Setelah menyelamatkan Luna, ternyata dia telah berakhir menjadi mayat hidup. Deon tidak bisa menahan diri untuk mengubur dirinya dalam pelukan Suzy dan ingin menangis dengan keras. Akan tetapi, ternyata kali ini panggilan dari Sally telah datang. Deon menjawab, ada apa? Sekarang kamu ada di mana? Di luar, ada masalah. Di luar, bermain dengan wanita di hotel disebut juga di luar. Nyaman sekali punya dua wanita cantik dalam pelukan sekaligus. Sally berkata sambil tersenyum sinis. Deon bercucuran keringat dingin dan berkata, kok kamu tahu di mana aku berada? Apa kamu memata-mataiku? Raja gangsterku, aku tunanganmu. Bukankah menurutmu seharusnya nggak ada yang boleh kamu sembunyikan dariku? Sally tiba-tiba marah dan berkata, aku membawamu ke ibu kota provinsi dan membantumu menyusup ke klub Meranda. Alhasil ternyata kamu melakukannya demi menyelamatkan seorang wanita jalang yang mempermalukanmu di setiap kesempatan dan memperlakukanmu seperti babu. Baru pada saat itulah Deon menyadari semuanya telah terkuak. Sally pasti mengamati setiap gerakannya dari kegelapan. Nona Sally, kuperingatkan kamu, bicaralah dengan sopan. Luna bukanlah wanita jalang. Raut wajah Deon juga menjadi dingin. Biasanya Luna agak kasar padanya, tetapi dia tetap peduli padanya dan melindunginya sebagai bos yang melindungi karyawannya. Sally sudah keterlaluan dengan mengumpat seperti ini. Sally mencibir. Kenapa? Sakit hati. Kalau aku nggak melindungimu, hotelmu akan dikelilingi oleh 9 klan kultivasi teratas. Biar kutanya padamu, kamu akan menyerah pada wanita bernama Luna itu nggak? Kalau nggak, aku nggak akan peduli padamu lagi dan membiarkanmu dikepung oleh para tua bangka itu. Deon berkata dengan nada dingin,
kamu mengancamku. Iya, aku mengancammu. Bagaimana? Aku nggak sudi berbagi suami dengan wanita jalang lainnya. Sally berkata dengan keras kepala. Kalau begitu, nggak ada yang perlu dibicarakan lagi. Deon langsung menutup telepon. Sally yang berada di sisi lain sangat marah hingga melempar ponselnya. Orang yang berkuasa pun nggak bisa mengalahkan penjahat kecil. Meskipun kamu adalah raja gangster, mungkin kamu nggak akan bisa melawan para tua bangka di ibu kota provinsi itu. Tunggu saja, aku akan menunggumu datang dan memohon pengampunan padaku. Beritahu 9 klan kultivasi terbesar kalau larangan sudah dicabut. Aku nggak peduli dengan Deon lagi. Deon, apa yang terjadi? Suzy bisa melihat kekesalan Deon. Bab 501. Bukan apa-apa, cuma wanita gila, kamu nggak perlu pedulikan dia. Deon berkata sambil melambaikan tangannya. Ini bukan pertama kalinya Sally bertindak gila dan tidak perlu merasa terkejut. Selain itu dia sama sekali tidak perlu merasa takut pada siapapun di ibu kota provinsi. Hal yang paling penting saat ini adalah penyakit Bu Luna. Deon berkata sambil berpikir. Dia berada dalam kondisi demensia dan hanya pil pengembali jiwa yang bisa menyembuhkannya. Hanya saja 8 dari 12 bahan obat nggak bisa dibeli di Provinsi Hollow, seperti rumput pengembali jiwa hanya tumbuh di Provinsi Sinnoh, ginseng ratan juga merupakan barang spesialis di Ranes. Enggak juga, Suzy segera berkata, mungkin saja toko obat Tandi ada. Itu adalah toko obat terbesar di ibu kota provinsi, mereka bekerja sama dengan 9 klan kultivasi terbesar dan pemerintah provinsi untuk mengumpulkan obat-obatan berharga dari seluruh dunia. Hanya saja harganya nggak murah, aku sendiri bahkan merasa biaya pengobatannya sangat nggak masuk akal. Bahkan biaya konsultasinya saja sudah sangat mahal kalau kamu pergi ke sana. Deon berkata dengan tegas, aku nggak peduli berapapun harganya, yang penting barangnya ada. Kasih alamatnya padaku, aku mau bawa Bu Luna ke sana. Dia sama sekali tidak tenang jika menyuruh Liana atau orang yang lain pergi. Karena hanya dia sendiri yang bisa melihat keaslian beberapa obat. Suzy segera memberitahu alamatnya pada Deon. Deon segera membawa Luna untuk masuk ke dalam mobil. Hal yang mengejutkan Deon adalah dia mendapat panggilan dari rumah sebelum berangkat. Orang yang meneleponnya adalah Diana. Kakak, aku sudah sampai di ibu kota provinsi dan sudah turun dari LRT sekarang, ucap Diana dengan penuh semangat. Diana, kenapa kamu nggak temani ibu di rumah dan malah datang ke ibu kota provinsi? Kata Deon dengan terkejut. Diana berkata sambil tersenyum main-main. Kamu benar-benar sangat pelupa. Apakah kamu sudah lupa kalau aku kuliah di ibu kota provinsi? Liburanku sudah selesai dan tentu saja aku harus kembali ke ibu kota provinsi untuk berkuliah lagi. Deon bahkan melupakan hal ini. Hanya saja, terdapat rahasia kematian ayahnya pada Diana dan Deon tidak bisa menjamin keselamatannya setelah keluar dari kota Cielo. Diana, kamu lagi di mana sekarang? Aku akan menjemputmu. Deon segera bertanya dengan cemas. Diana berkata sambil mengerutkan bibirnya. Aduh, Kak, aku sudah dewasa dan ini bukan pertama kalinya aku datang ke ibu kota provinsi, kamu nggak perlu repot-repot menjemputku. Hari ini temanku berulang tahun dan nanti mereka akan mengutus mobil untuk membawaku ke sana, lalu mengantarku kembali ke kampus. Deon tidak memiliki pilihan lain selain berkata, baiklah. Jangan pulang terlalu malam, segera telepon aku kalau terjadi sesuatu. Baik, Diana segera memutuskan panggilan. Deon sedang mengurusi masalah Luna dan tidak sempat mengurus Diana lagi. Karena ibu kota provinsi sangat besar, Deon berkendara selama 3 jam sebelum sampai di toko obat Tandi. Deon melihat terdapat banyak orang setelah tiba di sana. Bahkan harus mengantri untuk waktu yang lama. Setelah akhirnya tiba giliran Deon, resepsionis berkata dengan ekspresi datar, apa penyakitmu? Penyakit dalam atau pembedahan? Aku bukan datang untuk berkonsultasi, tapi untuk beli obat. Deon mengeluarkan sebuah resep. Pihak lain melihat secara sekilas dan bertanya dengan terkejut, kamu beli ini semua untuk apa? Menolong orang. Uang sama sekali bukan masalah, kalian bisa buka harga sesuka hati kalian kalau memang punya, jawab Deon dengan suara yang dalam. Pihak lain menatap Deon dan berkata, aku tanya dulu, kamu tunggu sebentar di sini. Baik, Deon merasa sangat bosan, jadi dia duduk di samping untuk beristirahat.
Dia melihat bahwa barang-barang di dalam toko obat Tandi benar-benar sangat mahal sampai ke tingkat yang tidak masuk akal. Misalnya obat tetes mata Fansiu yang diletakkan di atas meja sebenarnya hanyalah obat tetes mata herbal biasa dan harganya paling mahal hanya beberapa puluh ribu. Hanya saja obat itu dijual seharga jutaan di sini dan ini termasuk obat dengan harga yang murah. Obat-obatan di sini yang harganya mencapai puluhan hingga ratusan juta benar-benar tak terhitung. Deon tertegun pada saat ini. Seorang pria yang tubuhnya berlumuran darah berjalan masuk dengan ekspresi pucat pada saat ini. Tolong, tolong, ibuku baru saja ditabrak oleh truk besar di depan jalanan toko obat Tandi sampai terbang dan supirnya kabur. Bab 502. Ada kecelakaan. Seluruh orang yang sedang mengantri segera melihat asal suara ini. Terlihat seorang pria yang berpakaian sederhana dengan kemeja sedang menggendong seorang wanita tua dalam kondisi sekarat dan berteriak sambil menangis. Cepat tolong ibuku. Dia benar-benar sudah sekarat. Cek. Cek. Ditabrak sampai separah ini. Semua organ dalamnya pasti hancur, kan? Sungguh menyedihkan. Anak muda mana yang mau emosinya runtuh di hadapan banyak orang kalau bukan karena keluarganya berada dalam kondisi kritis. Ini semua karena dipaksa oleh kehidupan. Untung saja mereka segera datang ke toko obat Tandi. Dokter di sini sangat hebat dan siapa tahu ada kesempatan. Enggak tentu, biaya di sini. Pada saat beberapa orang sedang berbicara. Seorang pria berjanggut yang mengenakan mantel kuning berjalan mendekat dengan gaya yang angkuh sambil memegang seteko teh di tangannya. Enggak usah berisik, aku sudah datang. Itu adalah Tabib Ando. Bos dari toko obat Tandi dan juga merupakan dokter dengan kemampuan medis terbaik di toko obat ini. Dikatakan bahwa dia telah banyak menyembuhkan banyak orang dari keluarga konglomerat. Sekelompok orang tidak bisa menahan diri untuk bersemangat. Ando mengerutkan keningnya, suasana hatinya sangat bagus saat mendengar bahwa ada tamu yang ingin membeli obat dengan harga mahal. Tidak disangka malah muncul hal burlik seperti ini. Jika wanita itu meninggal sebelum dia bertindak, bukankah ini akan memperburuk reputasi toko obat Tandi? Ando berlutut untuk memeriksa napas wanita tua itu, lalu memeriksa denyut nadinya dan berkata sambil berpikir. Untung saja organ dalamnya nggak rusak semua meski rusak parah, vitalitas ibumu benar-benar sangat kuat. Aku akan segera bersiap untuk melakukan operasi dan ada peluang bisa diselamatkan sebanyak 50% sampai 60%. Orang itu segera berkata, Tabib Ando. Aku benar-benar mengandalkanmu. Tolong harus selamatkan ibuku. Tenang saja, aku juga pernah jadi anak dari orang tuaku dan bagaimana mungkin akan mengabaikan ibumu begitu saja. Ando menggerakkan lengan pakaiannya dan berkata, kamu pergilah ke resepsionis dan bayar 100 juta untuk biaya konsultasinya. Orang itu berkata dengan terkejut, 100 juta. Aku adalah dokter terbaik di toko obat Tandi, 100 juta sama sekali nggak banyak. Kan? Pihak lain mendengus. Ini masih belum termasuk biaya operasi, biaya pengobatan dan biaya tindak lanjut, totalnya mencapai 3-4 miliar, kamu bayar 100 juta dulu dan aku akan langsung mengatur operasinya untukmu. Pihak lain berlutut di tanah seperti tersambar petir dan berkata, Tabib Ando, aku hanyalah orang pedesaan yang kerja di ibu kota provinsi. Aku punya 3 pekerjaan dalam sehari dan gajiku selama sebulan cuma 14-16 juta. Ibuku datang ke sini untuk menemuiku dan aku mau bawa dia jalan-jalan, siapa sangka. Langsung saja katakan kalau kamu lebih menyayangi uangmu daripada nyawa ibumu. Untuk apa bicara begitu banyak omong kosong? Ando menyela dengan sangat marah dan menendang pihak lain. Aku sengaja menghabiskan waktu untuk melihat kondisi ibumu. Tapi kamu malah nggak bisa bayar 100 juta untuk biaya konsultasinya. Benar-benar buang waktu saja. Cepat pergi dan jangan kotori toko obat Tandi, kalau nggak aku akan lapor polisi untuk menangkapmu. Raut wajah pihak lain memucat, dia segera memeluk kaki Ando dan berkata. Tabib Ando, aku akan mengumpulkan uang, aku akan pinjam uang dari orang lain sekarang. Aku mohon tolong operasi ibuku, ya. Kamu pergilah ke rumah sakit negeri. Aku nggak bisa membantumu. Ando berkata dengan datar. Pihak lain berkata sambil menangis. Nggak bisa. Aku harus antri beberapa hari hanya untuk mendaftar di rumah sakit negeri. Dokter-dokter itu cuma bisa suruh kami untuk ikuti peraturan dan prosedur.
Mereka sama sekali nggak memedulikan nyawa manusia. Deon terkejut sesaat saat mendengar ini, nggak disangka rumah sakit negeri ibu kota provinsi begitu buruk dan efisiensi kerjanya begitu buruk. Seorang orang tua berkata pada saat ini, "Anak muda, kamu datang dari luar kota, iya. Rumah sakit negeri di ibu kota provinsi punya fasilitas dan kualitas dokter nomor 1. Tapi, antrian pendaftarannya bisa disela oleh orang kaya, kamu ngerti?" Anak muda itu berkata sambil menangis. "Ibuku sudah akan menjadi setumpuk tulang sebelum antriannya sampai. Tabib Ando, tolong aku. Aku akan segera jual rumah di kampungku dan pinjam uang dari teman-temanku." "Sialan, apakah kamu kira ini adalah tempat beramal? Kamu minta bantuanlah pada orang lain dan jangan padaku." Ando berkata dengan marah. "Cepat seret orang ini keluar. Kalau nggak apa yang harus kita lakukan kalau ibunya benar-benar meninggal di sini?" 7 atau 8 orang toko obat tandi segera menerjang keluar, memegang lengan pihak lain dan menyeretnya keluar dengan cepat. "Seret wanita sekarat itu juga!" teriak Ando dengan keras. Beberapa orang berbalik dan segera melangkah dengan cepat untuk menyeret wanita tua yang berlumuran darah. Hanya saja pada saat ini, Luna yang awalnya sedang menunduk tanpa berbicara di samping Deon, segera berlari dengan cepat seperti dirasuki oleh sesuatu. Dia mengulurkan kedua tangan dan menghadang di depan wanita tua itu. Bab 503, wanita gila dari mana ini? Cepat minggir. Beberapa orang dari toko obat tandi tertegun dan berkata dengan marah. Hanya saja mereka segera diterbangkan pada detik berikutnya. Deon berjalan mendekat, "Siapa yang kalian bilang gila?" Raut wajah Ando berubah dan bertanya, "Siapa lagi kamu? Aku awalnya nggak mau ikut campur dalam hal ini." Deon tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya, tapi jarinya menunjuk Luna yang berada di samping dengan ekspresi tegas. Tapi dia sepertinya ingin melindungi ibu dan anak ini secara nggak sadar. "Jadi aku hanya bisa membantunya. Ini semua karena dia adalah istrinya." Jarum perak yang tidak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di ujung jari Deon. Raut wajah Ando sedikit berubah. "Kamu juga dokter?" "Bos, dia adalah orang yang mau beli obat dengan harga yang tinggi." Petugas resepsionis segera melapor. Ando berkata dengan terkejut. "Ternyata kamu. Nggak disangka kamu adalah orang yang suka ikut campur. Organ dalam wanita tua ini rusak dan cuma punya satu napas yang tersisa. Bahkan aku sendiri nggak akan bisa menyelamatkannya. Apalagi kamu yang masih muda, bahkan gurumu mungkin masih bisa menolongnya." Deon mengabaikan ucapannya dan menatap wanita tua itu. Lalu mengangkat kepalanya untuk menatap anak muda itu. "Aku bukan orang baik dan nggak mungkin membantu dengan cuma-cuma. Kasih aku 2 juta. Pihak lain membuka matanya lebar-lebar. 2 juta. Kamu bisa menolong ibuku dengan 2 juta. Kamu nggak lagi membohongiku, kan? Ando hanya memiliki setengah keyakinan, tapi berani meminta miliaran. Tidak disangka pemuda di depannya hanya menginginkan 2 juta. "Aku nggak peduli apapun yang kamu pikirkan, singkatnya aku hanya bertindak kalau sudah terima uang." Deon mengangkat bahunya, "Lupakan saja kalau kamu nggak mau. Aku mau. Aku akan uangnya padamu," ucap pihak lain dengan penuh semangat. Anak muda itu mengeluarkan dompetnya yang kusut dan jumlah uang di dalamnya lebih dari 2 juta. "Ini adalah semua uang yang kumiliki." Anak muda itu menjilat bibirnya, dia tetap menyerahkan uang itu dengan tegas meski merasa enggan. Lagi pula ini hanya 2 juta. Dia terima kalau ditipu. Hanya saja ini adalah kesempatan untuk menolong ibunya. Ando tersenyum mengejek. "Sungguh memalukan kalau kamu bilang kamu seprofesi denganku. Dari mana ada orang yang menagih seperti ini? 2 juta. Sungguh nggak masuk akal. Apakah kamu bisa menolongnya? Apa yang bisa dilakukan dengan uang 2 juta? Aku sarankan kamu nggak perlu memedulikan orang miskin seperti mereka kalau bisa menghabiskan banyak uang untuk beli bahan obat di tempatku. Berapa banyak uang yang mereka miliki untuk..." "Tutup mulutmu." Deon menatapnya dengan tatapan yang dingin. Ando seperti terjatuh ke dalam lubang es dalam sekejap. Dia merasakan sebuah hawa yang dingin dan menakutkan sedang menyelimuti seluruh tubuhnya. "Tabib Ando, ada apa denganmu?" Orang toko obat tandi sangat terkejut. Ando hampir terjatuh ke lantai seperti orang yang terkena stroke. "Sialan," Ando berkata dengan wajah pucat. Pada saat ini,
Deon melangkah maju, meletakkan tangannya di dada wanita tua itu. Wus! Jarum perak di antara jari Deon segera berubah menjadi cahaya dingin dan semuanya terserap ke dalam tubuh wanita tua itu. Mata Ando terbuka lebar-lebar. Menggunakan energi sejati untuk mengendalikan jarum. Menggunakan jarum untuk mengendalikan energi sejati. Dia adalah seorang ahli jarum perak. Keterampilannya dalam menggunakan jarum jauh melebihinya. Ando melihat jarum perak Deon menembus tubuh wanita tua itu dan membuat sebuah jaring laba-laba. Menyembuhkan organ dalam yang rusak dan mulai menjahit untuk menghentikan pendarahan serta memperbaikinya. Musim semi datang dan ribuan pohon pir bermekaran. Deon mengucapkan kata demi kata dan jari-jarinya bergerak dari atas sampai bawah dengan anggun seperti sedang menekan tuts piano. Hal yang mengejutkan semua orang adalah luka wanita tua itu yang mengeluarkan darah segera berhenti dengan sendirinya. Pendarahan ibuku sudah berhenti. Ibuku berhasil diselamatkan. Berhasil diselamatkan. Hahaha. Anak muda itu segera merasa sangat bahagia dan berkata dengan penuh semangat. Tubuh wanita tua itu tiba-tiba mengejang dan napasnya berhenti sebelum dia bisa merasa bahagia untuk waktu yang lama.